Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya akan menjelaskan mengenai belajar pembelajaran di abad ke-21. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diliana Hulu, Prodi Fisika semester 5. Dosen pengampu jelitan penjahitan SPD MPD. Saya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dharma Agung. Pengertian pembelajaran abad ke-21. Pembelajaran abad ke-21 adalah pembelajaran yang menggabungkan kecakapan literasi, kemampuan pengetahuan, keterampilan perilaku, serta penguasa teknologi. Artinya di abad ini peserta didik tidak hanya dituntut untuk mahir dalam ilmu pengetahuan. Lebih dari itu, peserta didik juga harus terampil dalam menggunakan teknologi menjadi insan literal serta berakal yang baik. Itulah mengapa kompetensi yang harus dimiliki di abad 21 ini disebut sebagai 4C, yang mengucapkan creativity dan innovation, collaboration, communication, dan critical thinking dan problem solving. Pembelajaran di abad ini harus berbasis HOTS atau High Order Thinking Skill atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ada ciri-ciri pembelajaran abad ke-21, yaitu 1. Selalu melibatkan aspek keterampilan abad ke-21 dalam menyelesaikan setiap permasalahan di ranah global. 2. Selalu berkolaborasi dalam belajar dan bekerja dengan beragam individu dari berbagai suku, etnis maupun agama. 3. Mengedepankan sikap saling menghormati dan dialog terbuka dengan komunitas. 4. Penanam nilai integritas di tengah keberagaman bangsa dan budaya sebagai bentuk keragaman masyarakat global. 5. Pembelajaran harus dipusatkan pada peserta didik. Dan ada juga model-model pembelajaran abad ke-21, yaitu model pembelajaran based learning dan model pembelajaran based learning. Kita bahas satu-satu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan model pembelajaran based learning. Pada model pembelajaran ini, peserta didik dituntut untuk aktif dalam proses pemecahan masalah yang dilakukan secara ilmiah. Masalah yang diangkat harus masalah yang dekat dengan kehidupan peserta didik di abad 21 ini. 2. Model project based learning. Model pembelajaran ini menekankan pada kemampuan peserta didik dalam menciptakan suatu karya sebagai bentuk solusi atas suatu permasalahan. Metode pembelajaran abad ke-21, yaitu SGD atau Smile Group Discussion. Smile Group Discussion adalah metode pembelajaran yang mengelompokkan peserta didik dalam grup-grup kecil berisi 4-6 anggota. Hal ini bertujuan untuk melatih peserta didik agar saling bertukar ide atau gagasannya, sehingga setiap peserta didik akan memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari pembelajaran yang dilakukan. Pada metode pembelajaran ini, guru hanya berperan sebagai pengarah serta pendamping. 2. RPL, Role Play and Simulation Learning. Role Play and Simulation Learning adalah metode pembelajaran yang melibatkan peran peserta didik dalam menyampaikan materi dalam bentuk acting. Dalam berakting, peserta didik ditekankan untuk memanfaatkan teknologi yang telah ada. Misalnya saja, memperagakan kisah terbentuknya gunung Tangkuban Perahu. Nah, peserta didik bisa memperagakan dalam bentuk video. Kemudian, video bisa ditayangkan di depan kelas. Contoh pembelajaran abad ke-21 adalah peserta didik diminta untuk membuat pupuk berbahan dasar sampah organik sebagai pupuk alternatif yang ramah lingkungan. Adapun langkah penerapan berkaitan dengan contoh tersebut adalah sebagai berikut. 1.
Guru memberikan pemahaman terkait masalah utama yang melatar belakangi pembuatan pupuk alternatif berbahan sampah organik. Misalnya saja meningkatkan kasus pencemaran tanah akibat pemakaian pupuk kimia secara berlebihan. Yang kedua, guru membimbing peserta didik dalam menentukan alur kerja serta rencana pembuatan pupuk. Yang ketiga, guru membimbing peserta didik untuk membuat jadwal pengerjaan tugas, mulai menyusun alur kerja, persiapan barang, sampai mendapatkan hasil kegiatan pembelajaran ini. Membutuhkan waktu yang lebih lama karena proses pembuatan pupuk tidak bisa selesai hanya dalam satu kali pertemuan. Yang keempat, jika jadwal presentasi setiap kelompok harus mempresentasikan proses pembuatan pupuk di depan kelas. Dalam hal ini, kelompok lain diberi kesempatan untuk bertanya terkait pembuatan pupuk tersebut. Yang kelima, guru memberikan penilaian terakhir hasil yang diperoleh setiap kelompok. Yang terakhir, guru mengadakan evaluasi terkait pembuatan pupuk alternatif berbahan dasar sampah organik. Kesimpulan, pembelajaran abad 21 menekankan adanya perubahan pemikiran serta perilaku pada peserta didik agar selalu peduli dengan masalah di lingkungannya. Cara dengan selalu berpikir kritis dan berorientasi pada pemecahan masalah, kreatif, berkolaborasi dengan sesama, dan selalu menjalin komunikasi dengan lingkungan. Baik, sekian dan terima kasih penjelasan mengenai media pembelajaran abad ke-21. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan media pembelajaran ke abad ke-21, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.